Saya Iya, Bang ya. monggo. Gus Jamal ini. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. Waalaikumsalam Gus Jamal warahmatullahi tunjuk dulu itunya Gus wabarakatuh. Jamal Salam. pengamatnya siapa? Oh, pengamatnya siapa yang bersedia mengamati saya? Dong, Belum, raise your Pak. hand, please. Yang belum. Yang belum? Sri Oke, Nurliati iya, Pak. monggo Ya. Bu Oke. Nurli. Ya, mentalnya bagus ini. Raise hand. Oke. Selamat siang anak-anak. Sudah pada lelah ya. Kita kebagian Selamat jam siang Pak Guru. Ya, Selamat siang, kita Pak kebagian Guru. jamnya jam siang. Nanti saya Tetap semangat, Pak. saya Tetap ajukan ke semangat. kurikulum ini. Mm-mm. Nanti saya ajukan ke kurikulum supaya jamnya dibuat digeser ke pagi lah biar. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini saya cek kehadiran dulu. Sri Rahayu hadir nggak? Hadir Pak. Muntafia hadir. Saiful Hadir. Huda. Hadir Pak, hadir. Ya. Baskoro hadir. Baskoro ada Baskoro. Ada Pak, ada. Oh ya, siap. Ini ada siswa baru nih Sinom Parijoto, siswa baru. Oke. Kehadiran sudah dicek ya. Kita Saya akan belum, mengingat Pak. kembali. Oh Egi, oh ya terlambat Egi. Kemarin kemana aja Egi? Oh nggak hadir. Kemarin Saya agak cek sakit, kemarin Pak. Ya, saya cek kemarin ke laboratorium hasil praktikum kemarin. Alhamdulillah yang cewek-cewek ini wah tumbuh semua. Kemarin kan kita praktikum menggrafting ya, pembiakan tanaman secara vegetatif. Ya. Ada yang masih ingat kemarin prakteknya ngapain? Ngapain aja? Bu Muntafiah bagiannya apa untuk pembiakan vegetatifnya? Perbanyakan secara stek, Pak. Oh, stek. Ya. Alhamdulillah tadi hidup saya lihat dirawat dengan baik ya. Tangannya Iya, adem istilahnya Pak. Terima kasih. seperti Saya bisa itu. juga mengikuti, Untuk Pak. Pak Egi, Berarti. ya, untuk si Egi ini Iya, ya, ya, Pak, ya. sambung pucuk. Ya, tumbuh. Iya, Pak, ya. Ini punya Pak Egi nih. Ya, punya Mas Egi nih. Nggak tumbuh, Mas. Ini saya tadi analisis ya. Cara memotongnya itu agak kurang benar ya. Jadi ini seperti ini. Ini ya pelajaran kemarin diingat lagi supaya kita bisa menyambung atau menggrafting biar lebih efektif ya, biar lebih efektif. Seperti ini. Gampang ya. Dilihat masih hijau kambiumnya masih hijau ini fresh gini ya. Nggak usah lihat saja sudah ya. Nggak apa-apa ini bisa berhasil. Waduh, kena jempol coy. Pak, nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan jempolnya. Kena gunting saya. Hati-hati Pak. Tapi nggak berdarah, alhamdulillah. Hati-hati. Iya Pak, ini jempolnya bisa patah Pak kayak gini Pak. Nah, skenario Pak itu supaya siswa perhatian sama saya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya minta Pak Egi yang kemarin terlambat untuk memimpin doa, ya, karena untuk pembelajaran kali ini harusnya lebih semangat, lebih perhatian lagi. Siap. Monggo, Mas Egi Siap, Pak. untuk memimpin doa. Baik, rekan-rekan, untuk pembelajaran Ya. hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Egi. Saya share screen dulu. Sebentar. Untuk pembukanya, saya ingin bertanya kepada kalian anak-anakku. Kira-kira hal terpenting, ya coba sebutkan hal terpenting di dunia ini ya. 3 hal penting di dunia ini menurut Anda sekalian. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Raise your hand please. Ini sambil nunggu ininya ya.
Hal penting apa, Pak? Hal penting yang ada di dunia ini. Ya, 3 hal yang sangat penting, ya, yang sangat berharga. Orang tua, Pak. Orang tua, oke. Ada lagi? Kejujuran, Pak. Siapa? Kejujuran. Kejujuran, oke. Ada lagi selain Kerja kejujuran? keras, Pak. Kesehatan, Pak. Kedisiplinan. Kesehatan, oke. Sebentar ya, jaringannya nggak bisa ditampilkan. Ini. Iya. Oke. Terlihat, Pak. Sudah tampil anak-anak? Ya, Oh, Pak. sudah. Aplikasi ya, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah. Wah, itu kelihatan tuh ya. 3 hal penting menurut saya di dalam dunia ini. Yang paling mahal, yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan. Dan waktu, bukan jam bekernya ya. Itu 3 hal yang sangat penting di dunia ini. Boleh kita mencintai sesuatu, tapi suatu saat sesuatu itu akan hilang. Tapi yang paling penting untuk diri kita sendiri adalah ada 3 hal, yaitu kesehatan, keselamatan, dan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu waktu. Ya. Perbedaan antara waktu dan kesehatan dan selamat itu berada pada kekuasaannya kita, maksudnya kehendaknya kita. Waktu tidak bisa kita miliki. Ya, 1 jam ya 30 menit. 12 jam ya 1 hari, seperti itu. Kita tidak bisa mengundurkan maupun memajukan. Tapi kalau sehat, selamat, itu bisa saja kita usahakan. Ya. Gimana Bu Afi ya? Mbak Afi Muntafiah ya, kemarin kan sudah menjelaskan bahwa untuk pola hidup sehat, supaya sehat itu harus gimana, Afi? Makan sayur. Makan sayur, Pak. Olahraga teratur. Nge-gym. Olah makan. Istirahat teratur. Iya, jangan sering lembur ya. Ini gara-gara PPG saya ikut lembur terus ya. Nggak apa-apa lah nih. Nah, itu kesehatan bisa kita usahakan. Kemudian keselamatan juga kita bisa usahakan. Gimana caranya? Ya, kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Ya, seperti halnya kita berdoa setiap hari, bahwa doa kita adalah kepenginnya sehat, selamat dunia akhirat, seperti itu ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepenginnya ya selamat, ya sehat. Ya. 3 hal penting itu kita tidak bisa berkuasa terhadap waktu, namun kita bisa mengusahakan, mengupayakan kesehatan dan keselamatan. Ada yang mau berpendapat di sini? Pak. Ada yang mau berpendapat, anak-anak? Ya? Nggak ada ya? Oke, lanjut saja. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Coba Sri, ada gambar apa itu? Patua. Baik, pembalap. Oh, pembalap ya, bikers ya. Vespa, Pak, Vespa. Oke, Pak Tezar ya, Tezar tuh.
si bikers itu Iya. bagaimana? Ya, cara berpakaiannya si bikers. Ya, mengikuti aturan lalu lintas, Pak. Seperti itu ya. Lengkap sekali ya. Ya, lengkap Coba sekali, sebutkan Pak. apa saja? Menggunakan helm, kacamata, Iya. sarung tangan, sepatu, Iya. ya, jaket Iya. dan lain sebagainya, Pak. Oke, sekarang Tuti. Tuti mana Tuti? Hadir enggak? Tuti, bolos dia. Wah, Tuti enggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Tuti lihat faktual, lihat enggak? Lihat, Pak. Oke, gimana cara berkendaraannya Pak Tua itu? Itu kurang untuk peralatan AP-nya kurang lengkap, Pak. Dia nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, Pak. Iya, bagus sekali. Kacamata untuk nggak selengkap pakai yang dipakai oleh biker. Oke, Pak Egi, Mas Egi hadir? Egi? Hadir, Pak. Hadir. Jangan sambil makan, Egi. Enggak, Nih, Pak. perhatiin gambarnya ya. Kira-kira lebih besar mana potensi kelilipan ya antara Pak Tua dengan si bikers? Kelilipan ini kena sambar mata. Pak Tua, Pak. Pak Tua ya, walaupun Ya. matanya sipit ya, tapi dia potensi besar untuk terjadi kelilipan. Oke, ini cukup dari situ ya. Kemudian siapa lagi yang belum saya sebut nih? Pak Sukiman ada enggak? Mas Sukiman. Izin ke belakang kayaknya, Pak. Tadi izin ke belakang. Halo, Ayo Pak. ke belakang. Coba Iya, yang Pak. lain. Halo. Bu. Halo, Pak. Ya, oh ada Halo. ya. Dari gambar Apa, Pak. Pak? Ya. Halo, ya. Gimana, Pak? Dari Halo. gambar yang tampil, ya ini dengerin dulu. Dengerin dulu, jangan halo-halo terus. Iya. Dari gambar yang tampil tuh antara Iya, Pak Tua iya. dan bikers. Iya kan? Pak Tua menggunakan Vespa walaupun pelan, tapi dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Seperti itu. Coba sebutkan iya. kira-kira Oke. kecelakaan atau tragedi apa yang bisa terjadi pada Pak Tua maupun bikers. Oh iya. Dalam melakukan Ada Pak aktivitas Tua. mereka. Iya. Resiko Pak Tua bisa. ya, resiko yang bisa terjadi dari naik motor. Iya. Gimana? Kalau Pak Tua bisa itu, Pak, apa sih kardusnya tuh? Pak Tua bisa itu, Pak, tumpah. Iya, Kardusnya tuh yang di belakang muatannya tuh dia tumpah. kan limpang, Pak. Oke. Iya. Limpang. Oke. Kepleset, Pak. Kepleset karena berat. Terus kira-kira berapa persen? Itu, Pak, itu aja. Persen ya. Yang Iya. tahu kedua. Iya. Kira-kira Kepleset, kalau Pak. resiko bikers gimana? Resiko yang dapat dialami ada, oleh Pak. bikers, Pak Tua tadi sudah. Nggak Ya. ada. Kenapa nggak ada? Nggak, kalau jatuh dia terlindungi, Pak. Misalkan jatuh kepleset terlindungi karena bajunya. Iya. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Raise your hand, Iya. please. Iya, Pak. Untuk bikers potensi kecelakaannya. Nah, yang bagaimana? saya Tadi bingung tuh, Tua Pak. sudah disebutkan. Biker nggak pakai motor, nggak ada motornya, Pak. Iya, tepat sekali. Itu maksud saya itu, ya. Jadi potensi kecelakaan lebih besar bagi Pak Tua. Ya, yang jelas si bikers itu nggak bawa motor, habis ditilang tadi di jalan. Oke, next lanjut. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah seorang bapaknya siapa ini? Ya, Bapaknya naik Pak NMAX Tejar. dari Bapaknya dealer. Pak Tejar. Pak Tejar. Bapaknya Pak ini. Tejar, Pak. Ini 2 menit sebelum kejadian. Ya, 2 menit setelah kejadian ternyata NMAX-nya nubruk. Ya, bapak tersebut tidak menggunakan prosedur, tidak menggunakan cara naik motor yang baik dan benar ya, dia mengabaikan aturan yang berlaku. Maka terjadilah 2 menit kemudian si NMAX mencium Innova nih.
ya. Nah, kemudian diperban. Siapa yang mau celaka? Habis celaka jadi ganteng nih. Jadi si Farel Bramasta ini. Nah, itu celaka. Itu sekilas ya. Intermezzo dari saya bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu? Ngacung, ada yang tahu tentang keselamatan dan kesehatan kerja? Selamat dan sehat, Pak. Supaya kerjanya selamat, Selamat Pak. dan sehat. Dari Segala apa? sesuatu yang harus dijaga untuk Dijaga. menjaga Soleha mana Soleha? keselamatan dan kesehatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Betul sekali, 100. Waspada terhadap Jos hal-hal yang gandos. tidak diinginkan. Oke, lambangnya ada. Kalau kerja harus sehat, Pak. Adalah gear ini ya. Ada gambar gear, kemudian ada tanda plus. Jadi intinya kita akan belajar tentang bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Karena gimana? Ada yang mau berpendapat? Harus sehat, Kalau Pak. kerja harus Kalau sakit ya kerja, harus Pak. sehat. Betul. Harus sehat, Pak. Ah, Kalau sakit ya kerja, Pak. libur ya. Ya, seperti halnya saat ini makanya jaga kesehatan, lalu jangan sampai sakit malah tidak boleh bekerja. Nanti menginfeksi yang lainnya. Oke. Padahal saya sudah belajar banget ini, cuma skenarionya lupa. Ini jalan juga. Oke, next. Oke, tujuan dari belajar K3 ini yaitu yang jelas kalian semua harus mengetahui apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kalian bisa menganalisis sumber bahaya di lingkungan kerja, ya. Hanya di laboratorium harus dianalisis potensi yang bisa terjadi yang membahayakan diri sendiri itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi atau melakukan tindakan pencegahan atau penanganan pada saat terjadi kecelakaan seperti itu, ya. Faktor apa saja ya yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan? Kira-kira apa saja nih yang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Kelalaian, Pak. Tidak mematuhi aturan, Pak. Kelalaian. KPD, Pak. Berarti faktor kelalaian yang lalai siapa? Ya kitanya, Pak. Pelaku. Manusia berarti ya. Pelaku ya, faktor manusia. Kemudian apa lagi selain faktor manusia? Nur. Sarana yang digunakan tidak tepat, Pak. Peralatan. Sarana, alat ya, kondisi alat ya. Tidak dicek, rusak, tetap dipakai. Prosedurnya salah. Prosedurnya salah. Oke, harusnya kita bekerja berdiri ternyata duduk. Akhirnya tumpah deh. Bisa terjadi seperti itu. Oke, teknik, prosedur dan lain sebagainya. Ada yang lain? Faktor lingkungan, Pak. Lingkungan ya. Kita sudah bekerja pagi-pagi, masih adem ya. Sekarang sudah siang, suhunya menjadi panas. Sehingga nah, kondisi tidak nyaman, emosi dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan kinerja kita lebih ceroboh dan itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan seperti itu. Oke ya. Jadi faktor yang bisa terjadi penunjang kecelakaan adalah yang pertama manusia, material, peralatan, lingkungan dan proses atau prosedur ya, prosedur yang salah. Tadi di awal saya melakukan prosedur yang salah, manusianya sayanya lalai, prosesnya salah, lingkungannya ya posisinya juga bukan di lingkungan praktikum seperti itu, sehingga jempol saya terpotong ya karena kita bekerja menggunakan alat yang tajam seperti itu. Ini ya potensi bahaya, silakan diamati nanti. Ada pembagian kelompok
Ya, saya tunjuk saja untuk ketua kelompoknya Bu Sri Wahyuni, ya, Sri Rahayu maksud saya. Kelompok 1, kelompok 2 Siti Muntafiah, anggotanya nanti pilih sendiri. Kemudian kelompok 3 Pak Egi, ya, Mas Egi. Ya, nanti kelompoknya siapa saja. Ini coba diamati dari bahaya, kemungkinan bahaya yang terjadi. Itu sebabnya apa saja? Ya kan? Itu diamati, nanti tugasnya di LKPD sudah saya share. Anda mengisi tabel bahwa potensi bahaya yang disebabkan oleh beberapa sebab di situ. Beberapa faktor, ada biologi, fisik, ya, fisiologis, listrik, housekeeping, mekanik dan sebagainya, termasuk kimia. Itu pilih salah 2 saja, ya, jangan salah 1. Salah 2 dipilih, kemudian ketika resiko itu terjadi, bahaya itu terjadi, misalnya dari kimia ya, misalnya saya contohkan dari penyebabnya dari bahan kimia, hal apa yang bisa terjadi dari bahan kimia, yaitu bisa terjadi kebakaran, toksik, polusi dan iritasi. Nah, caranya bagaimana di situ? Cara mencelakai kitanya bagaimana si kimia itu? Oh, bisa terhirup, ya, efeknya bagaimana? Terus bagaimana penanganannya? Ya, ketika bahan kimia itu terhirup masuk ke hidung, ya, terus penanganannya bagaimana? Atau bahan kimia tersebut terminum tidak sengaja, itu penanganannya bagaimana? Nah, itu dituliskan di LKPD yang sudah di-share. Ada pertanyaan di sini, anak-anak? Ada pertanyaan di sini? Dikumpulkannya kapan, Pak? Langsung saja, ya. Langsung dikumpulkan. Nanti lanjut praktikum, ya. Praktikum bagaimana cara penanganan, ya, ketika terjadi kecelakaan. Nah, sebelumnya saya mau muter video dulu nih, ya. Ini di stop dulu ya. Saya kelupaan ada video untuk diamati. Kamu amati, kemudian ini sebagai, ya, potensi bahaya di tempat kerja ini sebagai acuan. Ya, dari video tersebut kalian bisa menganalisis bahwa apa sih yang sedang terjadi pada pekerja yang sebentar, ini apa ini? Omit, cancel. Masuk ke YouTube. Nah, tonton dulu videonya ya. Ini biasanya siswa suka nonton. Siapa? Kendala. Tapi nanti videonya saya cepetin karena ini sudah waktunya makan siang. Nah, ini nih, share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Belum ada suaranya. Oh, sebentar tak gedein. Ini Google Meet-nya menghalangi. Headset Bapak. Nggak usah ada suara lah. Nah, nih. Ada suara. Headsetnya dicabut dulu, Pak. Ini pakai HP saya ngomongnya. Ada seorang bapak-bapak melempar gas, kemudian kena kepalanya sendiri tuh. Balik tuh ya. Oke, diamati coba. Benjol nggak, Pak? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Pak. Kasihan, Pak. Yang ketiba. Nah, ini sudah ada APD-nya dipakai. Ya. Cuma ini posisinya naik ke atas nih. Ya, ini kaitannya dengan alat berat ya. Saya cari kecelakaan di laboratorium belum nemu. Itu besi nanti diangkat, kemudian agak goyah. Kecelakaan.
kalian amati kesalahannya di mana ya di situ. Kira-kira ada kelalaian dari manusianya atau bagaimana? Oke. Ya, wah, wongnya tiba, ya. Pekerjanya jatuh. Tapi saya mau tanya sama kalian, kira-kira video ini pantas nggak untuk ditampilkan ya? Nah, yang penting tampil aja dulu dah. Nggak apa-apa ya. Ini buat pembelajaran. Ini kaitannya dengan listrikan. Kalau nggak salah ini listrik. Ya masuk. Ya. Siap-siap Bu Sri Rahayu untuk tugasnya nanti ya. Dari video ini. Kebanyakannya bekerja pertukangan, lapangan. Nah, keruntuhan tembok. Oke. Video yang keenam. Ada sebuah truk. Saya kira ini kelebihan muatan ya. Kelebihan muatan. Nah, kemudian hidroliknya meletus ya sampai tembus ke depan. Nah, cuma ini orang yang hijau ini, orang yang pakai baju biru cuma nunjuk-nunjuk aja nih. Nah, ini berarti belum kuliah K3. Oke, video selanjutnya. Bekerja ekskavator memuat batu. Nah, tidak sengaja menabrak apa itu? Siapa nih? Mandor atau siapa itu? Nah, itu kesalahannya siapa itu? Supir ekskavatornya atau posisi orangnya yang salah. Satu lagi, bawa meja. Bener nggak prosedurnya dia bawa meja kayak gitu? Jatuh lagi seperti itu. Ini di industri tekstil kalau nggak salah. Coba diamati. Kertas, pabrik kertas. Ya, tangannya bisa ikut kayak gitu. Lalai ya. Ini terakhir instalasi listrik ya, tegangan tinggi. Nah, tersetrum kayaknya. Nah, sedang mengelas. Wah, mengelas tower, tapi ternyata terjadi loncatan listrik jatuh. Oke, begitu videonya. Dari tampilan video yang sudah dilihat tadi, disaksikan ya, coba dianalisis videonya, kemudian dikerjakan tugasnya. Siapa? Suaranya apa nggak kedengeran? Mute-nya buka. Apa dari faktor manusianya atau faktor dari prosedur kinerjanya atau alat pengaman dirinya, seperti itu. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Langsung saja kelompoknya Bu Rahayu.
Kelompoknya Rahayu apa? Iya, Pak. Nah, Yang pertama, prosedur kerjanya, Pak. Tidak Ya. sesuai dengan SOP. oke. Tidak pakai K3 dan Oke. sebagainya. Oke. Kemudian materialnya, Pak. Ya. Terlalu banyak muatan. Overdosis ya. Ya. Dan kelalaian manusianya, Pak. Iya, memang kebanyakannya lalai manusia. Manusia adalah tempatnya lalai dan salah dan lalai. Oke. Iya, Oke, Pak. kelompok Saya, Pak. 1, terima kasih. Ya, kelompok 2, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Pak Eki, kelompok 3. Kalau Mas Eki. dilihat dari tadi, Pak, itu dari tayangan dan dari tabel, itu dari segi peralatannya, Pak, yang kurang mendukung. Itu yang pertama. Sudah tua kayaknya ya. Kemudian peralatan dari individunya juga, Pak. Seperti tadi kayak yang Iya. kelas itu kan nggak pakai karabiner gitu kan, sehingga dia langsung terpental. Iya, iya. Mungkin itu, iya, Pak. Iya. Iya, selamat Mas Eki, jos gandor sekali. Sangat teliti ya, saya aja nggak lihat itu tadi. Ya, untuk Bu Mumun ini, ya si Mumun. Gimana Mbak Mumun? Pendapat Anda dari video tadi? Jangan ketawa dulu. Saya udah lembur-lembur ini bikin slide ini, jangan ketawa. Gimana? Ya Pak, tadi menurut saya yang ditetapkan Pak, yang pertama prosedur K3 yang tidak dijalankan dengan baik dan manusia sudah tahu aturannya, tetapi kadang kalau bahasa Jawa ini gampang kayak gitu loh Pak, maksudnya menyepelekan. Itu budayanya kita belum Iya. bisa. Yang kedua juga yang Bisa terkait diterapkan tadi ya. yang besi diangkat orangnya jatuh itu prosedur kerjanya nggak Ya. tepat, itu juga tidak tepat karena ada orang yang naik kemudian malah mengangkat besi, nah itu kan juga Iya. Iya, betul. lalai ya. Kemudian yang Iya. pengamatan yang untuk Ya. pabrik Terima listrik, kasih pabrik dari ya, jawabannya itu sangat saja. tepat sekali. Ada lagi. Kira-kira yang di lab bisa dicontohkan nggak kecelakaan yang di lab? Saya nggak punya videonya. Ada yang bisa disampaikan, misalnya yang pernah ke lab kemudian terjadi kecelakaan apa? Yo, Bu Nur, Mbak Nur, ya. Pak, Kira-kira di dalam terkena kultur bahan jaringan kimia, Pak. bisa terjadi apa? Bahan kimia, Pak. Apa sih bahan kimianya? HCl menyebabkan gatal. HCl, klorida Ya. ya. Oke, iritasi sehingga kulit menjadi rusak, tidak mulus lagi. Oke. Itu beberapa contoh kecelakaan. Nah, kita harus menjaga kesehatan kecelakaan yang terjadi. Saya lanjut slide-nya lagi. Kembali ke slide presentasi. Oke. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini ya tadi potensi bahaya yang bisa terjadi. Kemudian Anda bisa lihat di situ ada apa ini? Ini gambar apa? Sarung tangan. Soleha. Sarung tangan. Pelindung diri. Ini apa ini? Sukiman. Sukiman apa nih? Gak ada orang. Mana Ini apa ini? Ini apa Eki? Film, Pak. Hello, Helmet, Pak. Pak. Helm. Ya udah Pak Sukiman. Ya. Ada topi, ada tangan, ada sepatu, ada kacamata, ada jaket, jas lab, ada apa ini? Headphone lah ya, AirPod. Mohon dimatikan mic-nya. Oke.
Ada adzan ya, mau dengerin adzan dulu atau gimana nih? Ah, anak-anak. Halo? Masih ada kah? Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut ya pembelajarannya ya. Tadi adzan dulu, kita menghormati adzan. Habis ini kita selesai sholat. Insya Allah nggak lama-lama saya. Oke. Dari semua alat yang ditampilkan di screen kalian semua ini, kira-kira coba bagian tubuh apa saja yang bisa dilindungi dari alat yang ada di sini? Jari. Cung. Jari. Saya, Pak. Ya, coba. Kaki. Kaki. Pakai apa? Sri Rahayu. Sepatu. Ya, udah. Sri Rahayu. Iya, Pak. Masker, Pak. Masker untuk apa? Lindungi muka. Lindungi muka. Muka. Mulut. Mulut. Muka, Pak. Saluran Sama apa itu? hidung. Mulut dan muka. Mulut dan hidung. Mulut Apa dan yang hidung. bisa terjadi ketika hidung menghirup sesuatu? Pusing, Pak. Keracunan. Menyebabkan pusing, Pak. Paru-paru ya. Ya, jangan sampai ispa. Sesak. Nanti vonis corona kalau misalnya kalian menghirup kemudian keluhan paru-paru langsung positif udah. Ini yang lain siapa tadi yang Sarung tangan, Pak. sarung tangan tadi udah biar nggak kejepit sih. Iya, penutup telinga, Widianti apa ke? Fungsinya kacamata kacamata, buat apa, Melindungi Bu? mata. melindungi mata. supaya tidak Dari percikan api, Pak. Oke, siap, paham semua ya? Insya Allah paham lah. Ini alat pelindung diri, intinya semua bagian tubuh. Topi supaya tidak kejatuhan, misalnya ada batu, palu, ya supaya tidak kepalanya tidak pecah. Tadi ya, yang lempar gas itu nggak pakai helm. Ya, terus cara kerjanya juga sembarangan sehingga ternyata karma itu berlaku. Gasnya dilempar, balik lagi kena kepala, nggak pakai helm. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertolongan pertamanya bagaimana? Ya, misalnya kalian sebagai sudah bekerja lah, istilahnya seperti itu. Setelah bekerja menemukan sesuatu hal, kecelakaan, tragedi, ya, insiden yang tidak diinginkan. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk penanganan dari pertolongan pertama pada sebuah kecelakaan? Yang jelas pastikan bukan Anda, karena sudah kuliah mata kuliahnya Mr. James ini ya. Pasti udah tahu prosedur, harus bagaimana waspada. Pastikan bukan Anda, ada orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Ya. Jangan panik. Pertama jangan panik. Maksudnya gimana, Pak Tejar? Ya, ketika melihat teman terjadi kecelakaan tidak panik, Pak. Diem aja kayak yang kaos biru tadi atau gimana? Tidak, Pak. Melihat korban dan kecelakaan kalau bisa itu memindahkannya ke tempat yang lebih aman mungkin, Pak. Iya, ya. Ya itu step kedua. Maksud saya jangan panik loh. Maksudnya kondisi apa yang maksudnya jangan panik tenang, itu yang Pak. Kondisinya tenang, Pak. Tenang, berpikir, melihat mengamati. terjadi kecelakaannya apa, iya, gitu. Pada apa, iya. gitu. Oke, baru step kedua dilakukan ya, Tejar. Iya, betul. Oke, untuk step kedua nih, siapa yang mau menjelaskan? Yang mau menjelaskan step kedua, pindahkan korban ke tempat aman. Maksudnya kemana ini? Coba raise your hand. Ya, Pak, misalkan kayak kebakaran, Pak. Nah. Oke, misalnya gimana? Pindahkan ke tempat yang lebih aman. Yang aman di mana? Di masjid apa di kolam apa di mana? Yang jauh dari tempat Yang lokasi, jauh dari Pak. tempat lokasi. Oh, perjalanannya lama, oh gimana? Maksudnya gimana? Pindah. Aman dari kejadian itu, Pak. Ya, intinya adalah dipindahkan korban ke tempat yang ya
kira-kira tidak terjangkau dari efek tragedi yang sedang terjadi. Oke, yang ketiga, ini biasanya yang pernah belajar PMR ya, palang merah remaja. Supaya yang ketiga nih, ada yang bisa menjelaskan. Cek pernapasan, denyut jantung, luka atau shock ataupun apa ya. Pindah si korban Dicek, itu setelah ke tempat aman. Ya, gimana? Maksudnya nih. Pernapasannya masih ada gak? Oke. Itu paralel dengan denyut jantung. Oke. Kalau nafasnya masih keluar, kalau denyut jantungnya masih berdenyut, pingsan. Itu artinya apa? Pingsan, Pak. Masih hidup. Tapi masih hidup. Masih hidup. Masih hidup, Pak. Ya, belum mati ya. Belum, Pak. Oke, kalau misalnya terjadi luka-luka dicek kok. Yang terjadi luka-luka nih. Alhamdulillah. Atau terjadi shock itu yang bagaimana? Kalau luka ringan ya segera dibantu, Pak. Oke. Kalau shock maksudnya gimana? Mungkin dari kasih air putih, Pak. Biasanya kalau shock, Pak. Teh manis biasanya. Ditenangkan dulu mungkin, Pak, si korban. Si korban ditenangkan dulu ya. Oke. Kemudian langsung gunakan kotak P3K. Ya, apapun yang ada di situ coba, apa misalnya minyak angin atau apalah yang pingsan biar bangun itu kan biasanya dibau-baunin sama minyak seperti itu. Langsung coba. Ya. Sembarangan. Langsung segera rujuk ke rumah sakit terdekat atau dokter lah ya, tim medis yang lebih ahli seperti itu. Oke, paham ya semua ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Harus paham. 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 Nggak ada yang tanya kan? Udah siang? Oke, ini sudah tugasnya tadi. Nah, tidak diinginkan yang bisa merusak kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani, yang bisa membahayakan atau beresiko melukai kita, itu harus dihindari. Apa yang harus dilakukan? Budayakan lingkungan kerja dengan prinsip 5R: rapi, ringkas, resik, rajin, dan rawat. Tejar dirawat itu jenggotnya, jangan terlalu ya gondrong. Yang rajin kalau berangkat Egi, rajin berangkat Egi, jangan bolos-bolos. Resik, Muntafiah yang resik, gosok gigi. Kalau jajan di atas meja jangan, bungkus ciloknya jangan ditaruh di laci. Ringkas, rapi, dan lain sebagainya. Itu adalah segala penunjang ya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kita harus selalu membudayakan itu. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya mungkin ya akan di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang pemilihan pohon induk untuk okulasi atau grafting seperti itu. Oke, quote terakhir yang bisa saya sampaikan adalah habis gelap terbitlah terang, habis pelajaran mari kita pulang. Terima kasih, saya Mr. Jem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Asik namanya. Mr. Jem. Oke. Iya, biasanya panggilnya gitu, Pak. Macet tuh, Pak. Macet. Mr. Jem, nge-Jem. Jadi kita kasih aplaus untuk Pak Saiful Jamal. Terima kasih, Pak. Jadi monggo pembahasnya. Bu Nur lihat nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelasnya efeknya masih terasa ya. Kalau misalnya bukan daring kayaknya di kelas seru terus gitu. Isinya jadi bisa
menghangatkan semuanya gitu. Jadi bikin kita tertawa terus, Hot. istilahnya nggak ada jenuhnya gitu. Oke, tadi mulai dari pendahuluan awal doanya ada dan persepsinya bagus sekali ya dikaitkan dengan lingkungan sekitar gitu kan. Ada tadi ada Pak Tua dan yang bikers itu, karena memang kebanyakan di kita itu kalau misalnya pakai motor ya ada banyak lah istilahnya pelanggar ya yang kayak gitu, dan itu kadang banyak yang disepelekan gitu, dan ini sangat bermanfaat sekali di inti tadi contoh kasusnya memang lebih kebanyakan ke yang sehari-hari, istilahnya yang di pekerjaan ya, nggak ada pertanian karena mungkin nggak menemukan ya, tapi kalau misalnya Nggak ada karena kita videonya, Bu. berhubungan dengan pertanian ya, videonya lebih bagusnya ke ada sedikit pertanian gitu. Sama tadi penutupan udah bagus, tapi tadi doa penutupnya lupa. Kan ada jamnya selanjutnya gitu. Oh iya. Oh ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih. Ji, terima kasih Bu Nurli. Monggo Pak. Oke, terima kasih untuk Gus Jamal. Iya Pak, pripun Pak? Melihat penampilannya ini sepertinya Gus Jamal ini Ustadz. Ya, bukan Pak. Atau keturunan Ustadz. Bukan Pak, saya. Atau paling enggak konconya Ustadz. Wong Tani Pak, Wong Tani Pak. Bagus, seperti sama Bu Sri tadi, tanpa terasa kita itu sudah diajak berpikir tingkat tinggi sebenarnya. Tanpa terasa diajak berpikir hot, benar-benar nggak terasa. Cuma wataknya Ustadz yang menunggu gitu. Banyak sekali hal yang kita akhirnya berpikir. Dari awal saya berpikir kita akan diajar drafting. Iya. Ternyata malah ketiga. Tidak apa-apa gitu. Dan ini mungkin ini inquiry banget ini. Sesuai dengan keadaan alam yang sebenarnya gitu. Mungkin bisa dikembangkan ini, Pak. Dikembangkan ini. Belum bisa gabung ya? Dari saya dulu ya. Sambil menunggu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Mr. Jem ya tadi ya, Mr. Jem Gus Jamal. Ya, menurut saya menarik ya Gus Jamal ya. Jadi saya suka gaya ngajarnya itu, santai gitu, kita bisa ketawa. Terus konten materinya juga bisa tersampaikan ya. Saya sepakat dengan Bu Nurli tadi. Beberapa memang melebar ya, tapi sebenarnya tidak melebar amat dari K3. Tapi K3-nya itu jadi terlalu umum gitu. Terlalu umum ya. Tadi sudah dijelaskan kesulitan kaitannya dengan mencari contoh-contoh K3 untuk konteks tadinya saya mau simulasi Pak. Jadi ceritanya saya mencangkul terus jempol saya kecangkul, tapi waktunya kurang cukup Pak. Iya. Saya bisa nggak tahu, saya suka jadi ketawa terus kalau lihat fotonya saja saya ketawa ya. Iya Pak Jamal. Jadi saya kira Pak Jamal menarik gitu. Jadi guru santai, slow, dapat kita bisa senyum-senyum gitu ya. Kayaknya kayak saya jadi muridnya Pak Jamal jarang bolos. Pasti pinter Pak. Ya. Kalau pinter belum tentu kayaknya Pak. Yang jelas saya pasti tidak pernah bolos. Karena itu pinter itu takdir kayaknya. Bakat Pak. Ya bakat. Ya gitu barangkali Pak Jamal. Jadi saya kira idenya tadi itu membantu anak-anak mengkonstruk pelan-pelan konsep K3-nya menarik. Hanya saja barangkali tadi agak melebar dari kajian memang. Keselamatan iya, tapi keselamatan terlalu umum ya. Jadi, saya kira itu. Ini Pak Parya belum masuk aja. Belum Pak.
terlempar mau keluar dari. Kegiatan kritik kita untuk hari ini saya kira kita cukupkan ya, tadi ada banyak masukan, saran dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu gunakan untuk refleksi perbaikan dan kemudian ini kan Bapak Ibu harus upload video ya, video kegiatan teachingnya, dan ini sudah saya rekam, nanti minta tolong Mbak Dewi untuk ngambil rekamannya ya. Kemudian Bapak Ibu silakan edit sesuai dengan kegiatan peer teaching Bapak Ibu. Dipotong saja kemudian tinggal upload ya. Nah, nilai ini gabungan antara nilai guru kamu dengan nilai saya. Nanti saya rata-rata gitu posisinya di mana kemudian akan menjadi nilai Bapak Ibu. Tapi insya Allah pasti yang diberikan yang terbaik itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya kira cukup ya kita pertemuan hari ini dengan bacaan hari ini. Bapak untuk LK gimana Pak? Gimana? Kami pengamatnya nggak semua, nggak dua mahasiswa. Oh, nggak apa-apa. Masing-masing ada yang satu. Kirimkan ke kami, jadi kita diskusikan dengan guru kamu. Tadi kan ada nilainya ya? Ya, tinggal WA. Satu saja Pak, satu mahasiswa yang diamati saja. Ya, satu mahasiswa yang diamati. Formnya sudah punya Bu? Pak, dari Bu Dewi sudah. Oh, dari Bu Dewi sudah dikirim ya. Berarti ada 3 nilai yang kami pertimbangkan. Ada nilai mahasiswa, ada nilai guru pamong, dan nilai kami nanti kita formulasikan, kemudian masuk itu ya. Ya cukup ya. Pak, kita gimana? Foto katanya Pak. Oh, foto bareng Pak. Iya. Kita sekali foto ya. Jadi saya buka dulu. Pak Tezar, Pak Sukiman. Jaringan mungkin Bu. Ya. Daun. 1, 2, 3. Sudah Bu? Sekali lagi Pak, saya bebas. 1, 2, 3. Oh, bebas. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak Pak. Tutup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih masukannya Pak. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar. Momen kamu juga baik. Ajan Pak Ustadz, ajan. Udah tadi kan mandek adzan. Lagi sekarang. Di sini ada traktor nggak hidup, Seul. Bangkrak Banyak semua. Pak, sudah. Ya. Sini rusak semua traktornya, nggak bisa dipraktek. Rusak Pak. Benerin Pak. Kita ada 9 traktor. Ya, jadi pinjam dulu aja 2 lah. Traktornya 1, kultivator 1. Ini udah nih berarti ya. Udah lah, close. Ya, ayo. Tidur aku Mister ngantuk. Jem, Yo. terima kasih. Yo, dadah. Nah, ya.
Ayo semuanya Pak Tejar, ayo mangga. Ayo, assalamualaikum. Mangga. Ya. Salam.